Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswa keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh. Di sini kami sedang menempuh pendidikan S1 keperawatan dan berada di tingkat 2. Riding high when I was king, I played it hard and fast. Walked away, you want me there, leave me home and leave me home and it would. My people have me go, yeah, my people have me go, my people have me go, but I Di sini, kami akan menjelaskan terkait tugas mata kuliah psikososial dan budaya dalam keperawatan terkait pengkajian transkultural, di mana pengkajian ini dilakukan di Desa Tiga Herang, Dusun Ciuyah, RT 15, RW 12, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis. Pengkajian ini dilakukan pada keluarga Ibu Ana. Sebelum mengkaji, kami telah mendapatkan izin dan kontrak waktu dengan yang bersangkutan, di mana dalam pengkajian ini, hal yang pertama kami kaji adalah mengenai identitas. Yang pertama ada identitas Ibu Anah. Untuk nama, Anah, umur 56 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan sekolah dasar, suku bangsa suku Sunda, alamat Dusun Ciuyah, RT 15 RW 12, Desa Tiga Herang, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis. Status menikah, anak ketujuh dari 7 bersaudara, mempunyai 4 orang anak dan 1 orang meninggal dunia. Selanjutnya, identitas suami dari Ibu Ana yang bernama Bapak Karto. Umur, Ibu Ana mengatakan tidak mengetahui umur dari suaminya, dikarenakan ia tidak pernah melihat KTP sang suami. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan sekolah dasar, suku bangsa suku Sunda, alamat Dusun Ciuyah, RT 15 RW 12, Desa Tiga Herang, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis. Anak kelima dari 5 bersaudara, status menikah, mempunyai 4 orang anak, 1 orang meninggal dunia. Selanjutnya, identitas anak dari Ibu Ana. Yang pertama, Yusuf Supriyatna, umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SMP, suku bangsa suku Sunda, anak pertama dari 3 bersaudara, status menikah, memiliki 2 orang anak, dan sekarang tinggal di Sumatera. Anak yang kedua bernama Nana Mulyana, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SMA, suku bangsa suku Sunda, anak kedua dari 3 bersaudara, status belum menikah, belum mempunyai seorang anak, alamat Desa Tiga Herang, Kecamatan Raja Desa, yang sekarang ikut dengan sang kakak bekerja di Sumatera. Anak ketiga bernama Najwa Nurrahmah, umur 7 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan sedang mengenyam pendidikan sekolah dasar, suku bangsa suku Sunda, anak ketiga dari 3 bersaudara, status belum menikah, belum mempunyai seorang anak, alamat Desa Tiga Herang, Kecamatan Raja Desa. Dalam pengkajian budaya transkultural ini, kami mengajukan beberapa pertanyaan, di mana yang pertama, masalah apa atau keluhan apa yang Anda alami? 2. Apa penyebab dari masalah atau penyakit yang Anda alami? 3. Apa yang Anda ketahui tentang penyakit ini? 4. Bagaimana hal itu bisa menyebabkan dan mempengaruhinya? 5. Bagaimana tingkat keparahan atau keseriusan penyakit Anda? Apakah akan sembuh dalam waktu pendek atau lama? 6. Pengobatan apa saja yang seharusnya Anda terima? 7. Hasil yang paling penting apa yang Anda harapkan dari pengobatan ini? 8. Apa keluhan utama yang diakibatkan oleh penyakit Anda ini? 9. Apakah kamu takut terhadap penyakit yang Anda derita ini? Apabila iya, apa yang Anda paling takutkan? Pengkajian yang pertama ada data penyakit yang terakhir diderita. Nyonya A mengatakan dirinya terakhir sakit mengalami gangguan pada usus besar hingga mengalami operasi usus besar 6 tahun yang lalu. Selain itu, Nyonya A juga mengatakan penyakit yang sering dialaminya yaitu seperti flu, pusing, mual, nyeri ulu hati dikarenakan telat makan. Penyebab dari sakit yang dialami.
Nyonya A mengatakan sebelum sakit dirinya mengalami mimpi di mana telapak tangan kirinya digigit kucing dan anjing di selatan rumahnya. Terdapat 3 gigitan di telapak tangannya. Setelah itu, Nyonya A menyebutkan ada eyang yang menghampirinya, lalu mengusapkan jari telunjuknya ke telapak tangan Nyonya A. Setelah itu, Nyonya A tidak merasakan sakit di telapak tangannya. Ketika Nyonya A memanggil eyangnya, lalu dibangunkan oleh suaminya. Beberapa hari setelah itu, ketika pulang berziarah dan suaminya sedang melaksanakan sholat Jumat, Nyonya A merasakan sakit perut hebat. Ia mengungkapkan seperti benang yang sudah habis golongannya, kemudian ditarik sekuat tenaga. Nyonya A berteriak sekencang mungkin hingga terdengar oleh para tetangga, sampai keluarganya malu karena Nyonya A berteriak histeris. Tetapi Nyonya A tidak peduli akan hal itu. Setelah itu, Nyonya A langsung dibawa ke rumah sakit oleh keluarganya untuk memastikan kondisinya. Di rumah sakit, dokter menanyakan, "Bu, sebelum terjadi barangkali ada mimpi?" Dan Nyonya A menceritakan terkait mimpi yang dialami beberapa hari sebelumnya. Dokter menceritakan ketika operasi dirinya kaget dan sangat stres melihat kondisi perut Nyonya A yang berantakan dan tidak karuan. Dokter mengatakan, semoga ada keajaiban dari Tuhan. Mudah-mudahan ibu panjang umur lagi. Ketika merasakan sakit, Nyonya A hanya ingat pada kematian, bukan kesembuhan. Dokter sampai terheran mengenai kondisi Nyonya A dan mengatakan, ada beberapa yang melakukan operasi seperti ini, tetapi tidak panjang umur. Tapi ini mah seperti sulap, beneran. Setelah melakukan operasi, Nyonya A dilarang melakukan aktivitas oleh keluarganya, terutama suami dan anaknya. Sebelum operasi, Nyonya A mengatakan tidak pernah mengkonsumsi makanan aneh ataupun diurut di daerah perutnya karena setiap melahirkan selalu bersama dengan bidan. Pengetahuan Nyonya A terkait penyakit yang dialaminya. Sebelumnya, Nyonya A tidak pernah mengetahui terkait adanya penyakit tersebut. Hanya tahu ada penyakit tersebut dari dokter ketika melakukan pemeriksaan. Selama ini, Nyonya A tidak pernah mengalami sakit perut hebat seperti yang dirasakan saat itu. Itu merupakan pengalaman pertama Nyonya A merasakan sakit perut hebat, apalagi sampai harus dioperasi. Pengaruh penyakit terhadap aktivitas. Setelah melakukan operasi usus besar, Nyonya A tidak melakukan aktivitas apapun, hanya beristirahat di rumah, karena memang dilarang oleh keluarganya, terutama suami dan anaknya. Setelah sekitar 1 tahun beristirahat, ketika dibawa beraktivitas seperti panen padi, tidak merasakan gejala apapun. Tingkat keparahan penyakit. Tingkat keparahan penyakit yang dialami Nyonya A termasuk pada skala serius, karena sampai harus menjalani operasi besar pada usus besarnya. Setelah melakukan operasi pun, Nyonya A menjalani istirahat total kurang lebih selama 1 tahun. Pengobatan yang dijalani. Nyonya A menyebutkan dirinya hanya berobat ke dokter dan bidan saja, karena dirinya merasa tidak cocok jika menggunakan obat yang dibeli di warung. Dirinya menyebutkan tidak pernah melakukan pengobatan tradisional, karena merasa tidak tahu terkait pengobatan tersebut. Dirinya menyebutkan sebelum sakit langsung berobat ke dokter, tidak pernah berobat kepada sepuh ataupun leluhur. Setelah sakit pun tidak berobat ke tempat lain. Setelah sakit, dirinya pernah dijenguk dan dikasih air oleh keluarganya, yaitu seorang guru pendidikan agama Islam di salah satu SD yang biasa membuka jasa pengobatan spiritual. Hasil yang diharapkan dari pengobatan yang dijalani. Keluarga Nyonya A sangat mengharapkan kesembuhan, karena memang Nyonya A sempat mengalami drop, sehingga membuat keluarga khawatir sampai menangis. Nyonya A berada 3 hari di ruang ICU dan 5 hari di ruang rawat inap sebelum akhirnya pulang ke rumah. Keluhan utama yang dirasakan. Nyonya A merasakan sakit yang luar biasa di bagian perutnya yang tidak tertahankan, sampai Nyonya A berteriak untuk meringankan rasa sakitnya. Teriakannya sampai terdengar oleh beberapa tetangga. Beberapa hari sebelum merasakan sakit, Nyonya A bermimpi telapak tangan kirinya digigit oleh kucing dan anjing. 1 hari sebelum merasakan sakit, pada malam harinya,
Nyonya A kembali bermimpi kedatangan 4 orang ke kamarnya, menggunakan baju putih, jas hijau, dan topi hijau. Ternyata, apa yang diutarakan Nyonya A selaras dengan keadaan sebenarnya di ruang operasi, di mana Nyonya A ditangani oleh 4 orang dokter dengan menggunakan baju operasi berwarna hijau. Kepercayaan terhadap pengobatan spiritual. Nyonya A merasa percaya tidak percaya terhadap mimpi yang dialaminya, karena memang nyatanya seperti itu. Ia juga awalnya tidak mempercayai terhadap hal-hal mistis. Namun, setelah apa yang dialaminya, dirinya merasa percaya tidak percaya karena ia mengalami secara langsung kejadian yang aneh tapi nyata. Apa yang ditakutkan dari penyakit yang dialami? Selama sakit, Nyonya A tidak merasakan ketakutan. Ia membebaskan pikirannya sehingga menerima secara lapang dada apa yang akan terjadi selanjutnya termasuk kematian. Ia berusaha sabar dan mempasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala.